Nah, faktor kedua adalah karena bentuknya yang khas, yang unik. Dari awal kemunculannya di Indonesia, motor ini memang sudah menawarkan sesuatu yang unik. Bentuknya yang kotak-kotak, mulai dari tangki, mulai dari lampu, sen, speedometer, spion, dan rangkanya yang rangka belalang, itu memang menjadi ciri khas dan tidak ditemui melawan arus sepeda-sepeda motor yang di zamannya. Faktor keempat yaitu karena motor ini irit BBM. Biker semua, salah satu alasan kenapa motor ini banyak dicari oleh penggemar otomotif, oleh penggemar motor-motor klasik, karena memang konsumsi BBM-nya irit. Nggak bisa dipungkiri bahwa faktor irit BBM memegang peran yang sangat penting bagi sebagian besar pecinta motor di Indonesia, termasuk pecinta motor Win. Saya yakin ini bukan faktor daya beli, tapi melainkan hanya lebih ke kenyamanan berkendara. Win 100 adalah motor adventure. Nggak lucu kalau misalnya kita pakai ke gunung, kita pakai ke pedesaan, kita pakai ke hutan, ke pantai, tiba-tiba habis bensin dan nggak ada yang jual bensin, kan nggak lucu juga. Kegiatan seru-seruan kita akan terganggu. Dari pengalaman, Win ini konsumsi bahan bakarnya itu bisa sampai 1:50. Jadi kalau dipakai dari Bandung Jakarta itu cuma 3 liter. 3 liter berarti 30 ribuan. 30 ribuan Bandung Jakarta. Wow kan? Kemudian alasan kelima yaitu karena motor ini full paper, banyak yang full paper, dan pajaknya murah banget. Karena populasinya di Indonesia sangat banyak, motor ini motor rakyat. Jadi motor ini masih gampang untuk mencari motor yang full paper. Win 100 identik dengan motor pemerintahan. Jadi ini adalah motor-motor legal. Artinya mulai dari faktur, BPKB, STNK, semua kelengkapan surat-surat lengkap semua. Oleh karena populasinya sangat banyak di Indonesia, maka biker semua nggak perlu takut membeli motor yang bodong atau tanpa dokumen resmi. Jadi kalau bikers ketemu penjual yang jual motor Win yang bodong, itu kasus aja. Karena 80% populasi Win di Indonesia adalah motor-motor yang resmi, motor-motor yang bersurat. Satu lagi hal menarik dari Win ini adalah pajaknya yang murah banget. Tapi ada fakta yang mengherankan, di mana hampir 90% Win yang beredar di Indonesia itu adalah motor-motor yang pajaknya mati. Tapi biker semua nggak perlu khawatir. Kalau misalnya kalian beli motor yang pajaknya mati, asal berkas-berkasnya masih lengkap di Samsat, itu masih bisa diaktifkan pajaknya. Kayak pengalaman saya beli Win tahun 84, pajaknya mati belasan tahun, tapi BPKB, STNK lengkap, dan berkas-berkas di Samsat masih lengkap, itu bisa diurus dengan harga yang cukup murah, sekitar 1,5 ya. Dan waktunya juga sekitar 1 minggu, jadi gampang banget ngurusnya. Nah, kemudian faktor keenam, kenapa Win ini banyak dicari, yaitu karena kita masih bisa mendapatkan motor ini dengan harga murah. Bikers, Win 100 ini adalah motor sejuta umat. Populasinya di Indonesia tuh sangat banyak. Dia tuh dipakai oleh instansi-instansi. Jadi itu artinya Win ini bukan motor yang langka. Dia sangat gampang kita temuin. Jadi bisa dibilang Win ini motor pasaran. Nah, karena pasaran, dia harganya pasti murah. Karena bukan barang eksklusif. Dari hasil pengamatan, boleh saya kategorikan harga Win ini menjadi 4 kategori. Yaitu kategori untuk barang yang masih bahan, itu berkisar di bawah 5 juta. Kemudian untuk Win yang setengah jadi, itu kisaran harga antara 5 juta sampai 9-10 juta. Terus ada lagi Win yang kategori 3, yaitu Win hasil restorasi, yang sudah dibangun full surat-surat tapi nggak full orisinil. Itu perkiraan harga antara 11 juta sampai 17 jutaan. Nah, ini kategori terakhir, ini kategori yang maut nih harganya, yaitu Win yang hasil restorasi yang full orisinil, full paper, itu harganya sudah di atas 20 jutaan. Ada yang saya lihat ada yang 20 juta, ada yang 35 juta, bahkan yang pernah dilihat juga kita tahu bersama ada yang sampai 50 juta laku. Tapi bikers, terlepas dari itu semua, sebenarnya Win itu harganya cukup terjangkau. Jadi di pasaran kita masih sangat mudah mendapati harga Win yang kisaran antara 6-7 juta yang masih layak pakai.
yang ya mungkin full paper tapi surat-suratnya pajaknya mati. Karena Win ini sebenarnya harganya terjangkau dan populasinya sangat banyak, jadi banyak komunitas yang terbentuk dari sesama pengguna Win. Ya, jadi karena banyak komunitas, kita juga bisa nambah teman, bisa nambah saudara, bisa memanjangkan silaturahmi, dan ya mudah-mudahan juga bisa memanjangkan pintu rezeki. Alasan lainnya kenapa Win 100 ini banyak dicari oleh penggemar motor klasik untuk dijadikan koleksi, yaitu karena faktor warna. Motor Win 100 ini kayak mobil VW. Jadi mobil VW itu kalau kita kasih warna apa aja, itu pasti keren, pasti lucu. Karena bentuknya bunder-bunder. Nah, walaupun bentuknya Win ini kotak-kotak, dia sama kayak mobil VW. Dikasih warna apa aja cocok. Bikers, sebetulnya faktor warna ini nggak lahir secara kebetulan. Dia nggak bisa lepas dari yang namanya faktor image sebagai motor dinas. Karena dia dipakai oleh instansi yang berbeda, makanya instansi-instansi tersebut butuh identitas. Dan yang paling gampang untuk membentuk identitas adalah masalah warna. Jadi kalau di jalanan, biker semua ngelihat ada Win warna biru, itu kemungkinan bisa jadi dulunya itu bekas Telkom. Atau warna hijau bekas Perhutani, warna orange itu punyanya Pos, kemudian warna putih punya Dinkes, warna krem itu bekasnya Pemda, warna hijau TNI, kemudian warna abu-abu bekas Polri, warna ungu mungkin itu khasnya itu Pemda dari Ciamis gitu. Jadi asik kalau melihat Win itu lagi kumpul, macam-macam warnanya itu asik banget ngelihatnya, lucu-lucu. Nah, tren itulah sekarang yang diteruskan oleh para penggemar Win ini. Jadi timbul warna-warna baru, ada yang warna kuning, ada warna silver, jadi warna-warna baru lah. Belum lagi masalah stripping, jadi wah pokoknya asik deh kalau ngelihat Win lagi ngumpul tuh warnanya macam-macam, warna-warni. Faktor terakhir kenapa Win 100 banyak dicari dan banyak diburu, yaitu karena motor ini multipurpose, multifungsi. Biker semua, faktor multifungsi ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi karena bensin yang irit, kemudian mesinnya tangguh, harganya juga cukup relatif murah, kemudian populasinya banyak, jadi membuat motor Win ini gampang untuk dipakai di segala keperluan, di segala situasi dan kondisi. Jadi jangan kaget kalau di jalanan bikers ada yang ngelihat Win ini lagi ngangkut galon, lagi ngangkut gas, lagi ngangkut ternak, lagi di pasar ngangkut ikan, ngangkut sayuran, lagi di gunung ada yang ngangkut ya rumput, juga ada yang ngangkut hasil bumi, kemudian juga buat ngangkut material juga ada gitu. Belum lagi kalau dipakai buat trail ya, dibuat pakai sehari-hari, karena memang motor ini sangat multifungsi. Oke, biker semua, itu tadi obrolan kita tentang sebuah motor yang dulu pernah hit dan sekarang jadi hits lagi di Indonesia, yaitu motor Win 100. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi mencari atau minat untuk membangun Win, untuk memiliki Win ini, karena memang motor ini asik banget. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi kalian, menjadi kebaikan bagi kalian. Saya mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe, bunyikan lonceng. Nah, bikers, sampai ketemu di video lainnya di channel Bikers dengan video yang lebih, mudah-mudahan lebih inspiratif dan lebih bermanfaat lagi dan lebih bagus lagi, lebih keren lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Roda 2.